uang, tapi cuma ditabung aja. Nggak sayang, uangnya tiap bulan kepotong biaya admin. Gak sayang, nilai uang kalian bakal turun terus loh. Kalian tahu nggak sih apa yang namanya inflasi? Inflasi di sini adalah ketika nilai uang kita punya sekarang ini sama masa depan nilai itu bakal beda. Contohnya, pas aku SD beli permen 500 tuh aku bisa dapet 5, tapi sekarang paling cuma 2-3. Nah, sayang banget kan kalau kalian punya uang tapi nggak digunain buat masa depan. Kita bisa lihat nih dari grafik inflasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kemarin, negara kita mengalami inflasi dengan rata-rata 4,76%. Itu artinya nilai uang yang kita punya akan selalu mengalami inflasi, dan artinya nilai uang kita juga akan menurun. Nah, buat kalian para milenial yang cuma ada pemasukan tiap bulannya, kalian bisa nyisain 10-20% dari penghasilan kalian untuk diinvestasikan setiap bulannya. tapi pasti kalian bingung kan mau investasi apa? Sedangkan produk investasi itu banyak banget dan kalian belum tentu ada waktu buat ngelawannya. Nah, mending investasi aja di reksadana. Yang pertama, produk reksadana ini murah loh. Sekarang ini banyak produk reksadana mulai dari 10.000 aja. Nah, cocok banget kan buat kita mahasiswa pas-pasan. Yang kedua, kita juga nggak perlu harus setiap saat memantengin banget nih reksadana, karena ada manajer investasi yang ngelola dana kita. Selain itu juga platform sekarang banyak banget yang nyediain pembelian reksadana sehingga kita lebih efisien dan cepat. Lalu sebenarnya apa itu reksadana? Reksadana itu simpelnya kita nih ada uang, terus kita mencairkan sama orang yang udah berpengalaman. Nah, orang yang udah berpengalaman itu disebut manajer investasi. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut tentang reksadana, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu nih cita-cita keuangan kita di masa depan nanti akan seperti apa. Apakah kita ingin membeli rumah impian, atau berkunjung ke negara impian, atau untuk modal dana pensiun. Dan tentuin juga dalam jangka waktu berapa tahun kita ingin berinvestasi. Jangan lupa juga ketahui profil resiko yang kita punya. Reksadana sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Yang kedua ada reksadana pasar uang. Yang ketiga ada reksadana saham. Dan yang keempat ada reksadana campuran. Yuk sekarang kita lihat nih, di sini udah ada tabel perbandingan dari tiap jenis-jenis reksadana. Mulai dari isi produknya, kemudian resikonya, juga jangka waktunya. Kemudian dari diagram ini kita bisa lihat semakin tinggi resiko yang kita ambil, maka akan semakin besar juga return atau keuntungan yang bakal kita dapat. Selanjutnya ini dia tips untuk kalian yang mau memulai investasi di reksadana ini. Yang pertama, tentuin platform apa yang sesuai dengan kriteria kalian. Dan pastinya juga platform ini sudah terdaftar di OJK. Kalian harus pastiin manajer investasi kalian udah terdaftar di OJK. Caranya tinggal cek aja situs resminya OJK. Selain itu, kalian juga harus lihat total under asset management yang dikelola oleh manajer investasi kalian atau yang disingkat dengan AUM. AUM ini yaitu dana yang dipercayakan oleh para investor untuk dikelola oleh manajer investasi. Jadi semakin tinggi AUM yang dikelola manajer investasi, berarti manajer investasi itu semakin dipercaya oleh para investor. Kalian bisa lihat di sini di website Indo Premier. Nah, kalian tuh bisa pilih yang 20 besar ya. Dan yang terakhir, kenalin produk terbaik yang akan kalian pilih melalui prospektus yang tersedia pada platform. Ayo milenial, udah bukan waktunya kita yang bekerja untuk uang, tapi Uang yang bekerja untuk kita. Kalau kalian masih punya pertanyaan terkait investasi reksadana, yuk kita diskusi di kolom chat. Jangan lupa share dan like video kita. Dan sampai jumpa.